Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 Menit, yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran keempat dengan judul Kuasa Doa Mengantarai untuk Orang Lain, dari seri pelajaran Menjalin Persahabatan untuk Allah, Sukacita Berbagi dalam Misinya. Dari lokasi perumahan The Icon, Bumi Serpong Damai, saya akan bacakan ayat hafalannya. Namun sebelumnya kita akan dengarkan sebuah lagu. Pekan ini ayat hafalan kita diambil dari Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Dikatakan demikian: hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kenapa sampai Yakobus mengatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya? Ternyata ada juga doa yang datang dari bukan orang yang benar. Nah, apa maksud pelajaran pada sahabat ini? Kita akan coba lihat dengan kalimat hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Supaya apa? Supaya kamu sembuh. Ini merefer kepada orang yang sedang sakit. Dalam konteks ini, orang yang sedang sakit fisik dan meminta bantuan pertolongan Tuhan, maka dia akan disembuhkan. Saya ingin buka dengan kata-kata bahwa anggota-anggota gereja Perjanjian Baru merasakan kebutuhan mereka akan doa. Kenapa? Karena firman Allah menganjurkan kita untuk tetaplah berdoa dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Dan kalau sudah lihat juga dalam pendahuluan hari Sabat petang, dikatakan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitahukan firman Allah dengan berani, dalam Kisah 4 ayat 31. Dengan kata lain, doa merupakan salah satu media agar kita bisa berhubungan langsung dengan Tuhan, dan juga cara untuk berhubungan erat dengannya. Bahkan dikatakan mereka dipenuhi Roh Kudus, dan kemudian mereka memberitakan firman Allah dengan berani atau percaya diri. Memang benar, jika mana Roh Kudus hadir dalam hati kita, maka kita akan apa? Memberitakan firman. Sekolah Sahabat katakan dengan sangat jelas bahwa Paulus pun dalam uraiannya tentang baju besi orang Kristen mengatakan bahwa kita harus selalu berdoa dan meminta orang-orang Efesus untuk mendoakan dia. Artinya apa? Dia minta doa orang lain juga. Kenapa? Karena doa sangat berkuasa ketika digunakan untuk mengantarai orang lain, baik orang percaya atau tidak. Dengan kata lain, kita akan melihat doa pengantaraan. Untuk apa itu? Yang pertama, berdoa dalam konflik. Yang kedua, berdoa untuk orang tertentu. Dan ketiga, berdoa untuk orang percaya lainnya. Dan yang keempat, Allah mendengar doa kita. Yang kelima, bagaimana cara berdoa. Kenapa sampai dikatakan berdoa dalam konflik? Ingat pelajaran hari Minggu, konflik kosmos. Saudara-saudaraku, sering kita dengar kata kosmos, konflik di alam semesta, antara yang baik dan jahat, antara Yesus dan iblis, antara naga itu dan anak domba Allah. Artinya apa, saudaraku? Akan ada konflik. Bagaimana kita berdoa dalam konflik? Efesus pasal 6 ayat 12 dengan jelas mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Kita hidup dalam konflik kosmos. Konflik antara yang baik dan yang jahat, antara Kristus dan setan. Setiap orang melayani di satu sisi, dan kebanyakan juga orang ragu-ragu. Ingat, tidak ada wajib militer di pihak Kristus. Dan dia tidak memaksa siapapun untuk mengikutinya. Dia tidak akan campur tangan jika kita tidak mengizinkannya. Bahkan di slide saudara lihat di bagian bawah, doa pengantaraan adalah cara kita membiarkan Allah campur tangan dalam kehidupan orang-orang yang kita doakan. Bahkan dikatakan, Allah menghormati pilihan kita untuk berdoa bagi mereka dan bekerja lebih kuat demi mereka. Kenapa, saudaraku? Ingat, karena doa itu punya kuasa.
dalam konflik ini kita juga harus apa? Harus berdoa. Lalu bagaimana kita berdoa untuk orang-orang tertentu? Ingat, hari Senin mengatakan berdoa syafaat sangat berkuasa. Kalau saudara baca buku Lukas pasal 22 ayat 31, maka dengan jelas dikatakan pada hari Senin, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tapi aku tetap berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kalimat tersebut diberikan oleh Yesus kepada Simon Petrus untuk mempersiapkannya menghadapi pencobaan-pencobaan yang ia akan hadapi dalam waktu dekat. Jaminan apakah yang dia berikan kepada masing-masing kita? Yesus kata, aku mendoakanmu. Ingat, Yesus adalah pendoa syafaat. Dia tinggal di bumi. Dan selama di bumi, dia terus berdoa. Semakin sulit konflik, semakin banyak waktu yang dia gunakan untuk berdoa. Beda dengan kita, kadang-kadang ada konflik, kita lupa berdoa. Namun dikatakan, dia tidak bergantung pada kekuatannya sendiri untuk mengalahkan penguasa kejahatan. Dia selalu bergantung pada kekuatan Allah yang maha kuasa melalui doa. Dia bahkan meninggalkan contoh berdoa untuk orang-orang tertentu, seperti yang dilakukan untuk Petrus tadi. Apa dikatakan di bagian atas? Aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Artinya apa, saudaraku? Yesus tahu bahwa Petrus tidak sadar bahwa dia memerlukan bantuan pada malam itu. Karena itu, Yesus mengantarai Petrus. Allah pun menganjurkan kita untuk membawa orang-orang tertentu ke tahtanya dan menyerahkannya di tangannya. Kita harus bertahan sampai kita melihat hasilnya. Ingat, bahwa Yesus juga mengantarai masing-masing kita saat ini. Pendoa syafaat sangat berkuasa. Itu sebabnya dalam Rabu malam, dalam kebaktian, mari kita doakan saudara A, saudara B, saudara C. Kenapa, saudaraku? Karena ketika kita berdoa, sama-sama berdoa, maka Tuhan kenapa? Akan melihat bagaimana hati kita. Dan ketika orang yang sedang sakit, sedang membutuhkan doa, mendengarnya, maka mereka akan semakin dikuatkan. Itu sebabnya kita masuk pada pelajaran berikutnya. Berdoa untuk orang percaya lainnya. Atau doa pengantaran Paulus. Saya mau katakan bahwa doa pengantaran adalah Alkitabiah. Bahkan di pelajaran ini pun dikatakan Paulus berdoa untuk para petobat-petobat baru di gereja yang ia dirikan melalui pelayanan penginjilannya. Efesus 1:16 dengan jelas mengatakan apa? Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Paulus selalu berdoa untuk orang percaya lainnya. Apa yang dia minta? Kalau saudara baca Efesus 1:17-23, maka dia mintalah hal ini. Yang pertama, supaya Allah memberikan mereka hikmat. Yang kedua, supaya mereka mengenal Allah lebih baik. Yang ketiga, supaya mereka tahu pengharapan atas panggilannya. Ayat 18. Yang keempat, supaya mereka tahu warisan yang mulia yang akan datang. Ayat 18. Yang kelima, supaya mereka tahu kuasa Allah. Ayat 19-23. Artinya apa? Paulus juga selalu berdoa. Bahkan dia juga mengucapkan terima kasih atas pertumbuhan rohani saudara-saudaranya. Sebagaimana dalam doanya. Kalau saudara baca Filipi 1:3-11, dikatakan dia berdoa agar mereka melanjutkan kemajuan mereka dalam iman. Kita pun demikian, saudaraku. Hendaknya kita berdoa bagi saudara-saudari kita seperti yang Paulus lakukan, sehingga mereka dapat dikuatkan dan didorong dalam perjalanan Kristen mereka. Yesus telah memberikan contoh. Kemudian Paulus memberikan contoh. Apa contohnya? Agar kita berdoa. Lalu bagaimana? Apakah Allah mendengar doa kita? Hari Rabu dibahas dengan jelas kekuatan yang tidak terlihat di tempat kerja. Ingat, doa syafaat adalah senjata perkasa dalam pertempuran antara kebaikan dan kejahatan yang kita sebut pertentangan besar. Salah satu yang paling jelas dari pergumulan ini ada dalam Daniel 10. Apa rupanya dalam Daniel 10 ayat 12? Saudara baca di screen, dikatakan, lalu katanya kepadaku, janganlah takut, Daniel. Sebab telah didengar perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Saudara-saudaraku, saudara masih ingat Daniel sangat khawatir tentang situasi yang mereka alami. Yang telah kembali dari Babel ke Yerusalem. Daniel bingung dan dia berdoa untuk mereka selama 21 hari. Sepertinya doanya tidak dijawab setelah berapa hari. Karena situasi tidak berubah sama sekali. Namun Allah mengirimkan sebuah penglihatan kepada Nabi yang putus asa pada saat yang paling tepat. Dia meyakinkan Daniel bahwa doanya telah didengarnya sejak doa pertama. Bahkan dikatakan
Allah pun telah bekerja dalam aspek-aspek lainnya dari pertempuran sebelum menjawab doa Daniel. Dia mendengarkan setiap dua perantaraan meskipun kita mungkin harus menunggu jawabannya. Kenapa, saudaraku? Saudara tentu ingat siapa pangeran kerajaan Persia. Jelas bukan Cyrus. Dialah raja keisaran Persia. Lalu apa yang dia buat kepada pangeran Persia? Yesus menyebutnya pangeran dunia ini atau penguasa dunia ini dalam buku Yohanes yang menghalangi hal tersebut, sehingga Daniel harus berdoa pada saat bangsanya pulang ke Yerusalem. Lalu hari Kamis bagaimana cara berdoa, saudaraku? Kita harus fokus dalam doa. Ingat, di seluruh Alkitab ada penekanan khusus dalam doa. Dan doa bukanlah kerinduan yang samar akan jiwa. Ini menyampaikan kepada Allah permintaan-permintaan khusus. Kenapa, saudaraku? Doa perantaraan haruslah sungguh-sungguh, tulus, dan spesifik. Bahkan dikatakan Paulus berdoa untuk orang-orang tertentu. Contoh teman sekerjanya. Untuk gereja-gereja tertentu. Contoh jemaat Efesus dan Filipi. Dia juga meminta agar gereja berdoa untuk pembebasan atau agar pemberitaan diteguhkan. Bahkan dia juga katakan kita harus berdoa bagi mereka yang kita kenal yang belum bertemu dengan juru selamat. Wow, luar biasa. Bagi mereka yang belum kita kenal, kita pun harus berdoa. Dan dikatakan kita pun berdoa bagi mereka agar orang-orang percaya dikuatkan. Lalu agar Allah memberikan pengampunannya untuk melindungi mereka yang mengalami masa-masa sulit. Di masa pandemik ini kita sedang sulit, saudaraku. Salah satu yang paling relevan kita gunakan, kita lakukan adalah apa? Doa. Mari berdoa. Kenapa? Ketika kita berdoa untuk orang lain, kita menjadi saluran berkat Allah bagi mereka dan juga bagi diri kita sendiri. 1 Samuel 12:23 mengatakan mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan. Dengan berhenti mendoakan kamu, aku akan mengajarkan kepadamu jalan baik dan lurus. Contoh-contoh diberikan. Saudara lihat gambar bagaimana doa pengantaran itu sangat apa? Yang penting doa itu tulus, spesifik. Yang penting doa itu dilakukan dengan apa adanya, dengan kerendahan hati dan fokusnya kepada Allah. Dan sebagai kesimpulan, saudara, saya akan bacakan dua kutipan dari pena inspirasi Ellen G. White dalam bukunya That I May Know Him, March 13. Dikatakan, apa pengertian dari perantaran itu? Doa perantaranlah rantai emas yang mengikat manusia yang terbatas ke tahta Allah yang tak terbatas. Agen manusia yang mana Kristus telah mati untuk menyelamatkan, memohon pada tahta Allah, dan permohonan dibawa oleh Yesus yang telah membeli dia dengan darahnya sendiri. Imam besar kita telah menempatkan kebenarannya di sisi pemohon yang sungguh-sungguh, dan doa Kristus berpadu dengan doa pemohonan manusia. Bahkan dikatakan dalam Testimonies for the Church halaman 513, mulailah berdoa untuk jiwa datang pada Kristus, dekat pada sisinya yang berlumur darah. Biarkan roh yang lemah lembut dan tenang menghiasi hidup Anda. Dan biarkan permohonan Anda yang tulus, hancur, dan rendah hati naik kepadanya. Untuk hikmat agar Anda dapat berhasil. Tidak hanya menyelamatkan jiwa Anda sendiri, tapi jiwa orang lain. Ketika Anda berdoa, bukan saja jiwa Anda diselamatkan, tapi jiwa orang lain. Pertanyaannya, apakah saudara sudah berdoa untuk rekan saudara, sahabat saudara, bahkan musuh saudara? Kenapa? Doa pengantaraan sangat dibutuhkan dalam era new normal ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih rahmat-Mu, terima kasih karena pengasihan-Mu memberkati hamba-Mu. Pelajaran ini, para pemirsa di mana berada, dengarkan doa kami Tuhan, lalu sekian berdoa. Amin.